Keluarin semua, angkat. Ikan asin peda. Angkat semua. Ceritain apa ini? Ya, coba. Ikan peda, peda berem. Apa-apa yang diciptakan sama Epi mudah-mudahan tercapai, dapat membimbing anak-anak, dapat membimbing keluarga yang dikatakan bahagia, sakinah, mawadah. Epy Kusnandar gelar pesta ultah meriah. Ia bersimpuh di kaki ibunya. Benarkah Epy bermusuhan dengan ibunya? Ulang tahun ke-19, kabar-kabari bernostalgia. Gubernur definitif Banten Sidul Rano Karno mengunjungi maknya Aminah Cendrakasih yang sakit. Juan dengan Syahnas dan Samuel dengan Franda. Seperti apa liburan romantis mereka di Bali? Tak terasa sudah genap berusia 19 tahun, infotainment kabar-kabari hadir di layar RCTI. Selama itu pula, infotainment tertua di Indonesia ini menghibur dan memberi banyak informasi seputar kehidupan selebritis. Kabar-kabari ke-19 tahun menjadi saksi perayaan ulang tahun selebritis yang paling fenomenal, yaitu ulang tahun bintang sinetron preman pensiun Epy Kusnandar alias Kang Muslihat tanggal 1 Mei 2015 lalu. Bos preman yang biasa tampil garang itu sontak luruh ketika diberi kejutan hadirnya sang ibunda Nyonya Kusminar dari Garut, Jawa Barat. Maafkan diriku ibu, kadang tak sengaja Sangat mau ketemu ini susah. Jadi mau bagaimana ibu itu ketemunya, ibu nggak bisa datang, terus Epinya sibuk. Epinya selalu sibuk dan sibuk. Epy menangis getir, terkenang seluruh dosa dan kesalahannya pada sang bunda, termasuk pernah menipu soal kuliahnya. Selama bertahun-tahun pula, ia tak pernah menjenguk Nyonya Kusminar, ibunya di Garut. Epy pun kian histeris, hingga akhirnya jatuh bersimpuh dan mencium telapak kaki ibunya. Aduh ampun ini bener ya. Astagfirullah. Tadi pas adegan saya harus nyuksruk, saya mencari surga, mencari telapak kaki ibu tadi. Ternyata benar-benar ada surga itu. Perlahan Epy bangkit, namun tangisannya tetap histeris. Sampai akhirnya Karina Ranau sang istri dan Nyonya Kusminar menenangkan Kang Muslihat. Nggak boleh nangis. Iya. Udah. Iya, makasih aduh makasih. Setiap anak berhak bangga pada orang tuanya. Saya bangga. Langsung ingat ibu tuh waktu kecil, ingat lagu masa-masa sulit kan, masa-masa sulit, masa deket sama ibu. Makin kesini makin jauh sama ibu. Momen perayaan ulang tahun itu memang sangat luar biasa. Mungkin yang paling dikenang Epy di usia 51 tahun ini. Apalagi sang bunda juga membingkiskan kado hadiah yang berisi makanan kenangan masa kecil Epy yang serba susah semasa di Garut. Nah, mudah-mudahan ini hadiahnya berkesan. Suka? Hah? Buka.
Keluarin semua, angkat. Ikan asin peda. Angkat semua. Ceritain apa itu? Ya, coba. Ikan peda, peda berem. Apa-apa yang dicita-citakan sama Epi, mudah-mudahan tercapai. Dapat membimbing anak-anak, dapat membimbing keluarga. Yang dikatakan bahagia, sakinah, mawadah, warohmah. Kabar-kabari genap berusia 19 tahun. Usia yang terhitung matang untuk terus berkualitas dan berprestasi. Semarak ulang tahun ke-19 Kabar-kabari bertambah saat muncul artis dan Gubernur Banten Rano Karno. Sidul anak Betawi itu bernostalgia dengan menjenguk maknya, Aminah Cendra Kasih yang terbaring sakit. Seperti apa Kabar-kabari bernostalgia bersama Sidul dan maknya? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Momen istimewa ulang tahun ke-19 Kabar-kabari juga ditandai oleh figur yang tidak kalah spesial. Rano Karno yang meroket bersama Sidul anak sekolahan di era 90-an yang sejaman dengan Kabar-kabari. Pemirsa, inilah Kabar-kabari Nostalgia, segmen khusus ultah Kabar-kabari yang membawa Anda bernostalgia ke masa silam bersama selebritis legendaris. Saya sama Mbak Dewi mau silaturahim ke rumah maknya. Mau ikut? Ayo ikut ya. Kabar-kabari Nostalgia bersama Rano Karno menghadirkan lagi memori indah masa jaya sinetron Sidul anak sekolahan. Kali ini, Rano membuka lembar kenangan dengan silaturahmi pada Aminah Cendra Kasih alias maknya, ibunda Sidul yang terbaring sakit di rumahnya. Ya lu sehat, Nap? Alhamdulillah, Cing. Sehat. Syukur deh kalau begitu. Telepon susah tengah mati gak diangkat-angkat. Tamu banyak bener. Kemarin banyak tamu dari Jawa datang. Oh gitu? Iya, Ya memang kalau tiap tahun saya kemari, seger ini mah. Aduh. Fisiknya ini bagus. Saya tahu soalnya gubernur mau datang. Proses-proses ini biasa lah ya. Artinya ya umur memang kita pasti akan tua, akan renta, akan dikurangi nikmatnya kan. Tapi yang luar biasa kan nyanyi nerima. Keharuan menyelinap saat menatap perjumpaan Rano Karno dengan Aminah, Sidul dengan maknya. Maknya yang sekarang berusia 77 tahun tergolek lemah di ranjang, terserang kelumpuhan. Sementara Sidul kini telah sukses menjadi pejabat, gubernur definitif Provinsi Banten. 19 tahun silam, Kabar-kabari merekam perjumpaan yang jauh lebih membahagiakan, jauh lebih segar antara Dul dan maknya. Dul? Hah? Lu lagi ngelamunin apa sih? Banyak. Nggak tahu deh. Lu pasti lagi mikirin si Jenab. Kalau enggak, lagi mikirin si Sarah. Udah sholat lu, Dul? Udahnya barusan. Kok lu masih belajar aja? Enggak ya. Ini lagi bikin surat lamaran kerja. Nyak sih cuma bisa bantu ngedoain. Misalnya kalau jadi, kemudian Nyak sakit, saya ganti perannya sama siapa, itu bukan karakter saya. Kalau emang Nyak sakit, ceritain sama masyarakat bahwa Nyak sakit. Termasuk waktu itu almarhum Babe meninggal. Ya bisa aja saya ganti pemain siapa, tapi saya nggak mau. Ceritain kalau Babe meninggal. Yang menarik, Rano Karno juga ingat almarhum Benyamin Sueb alias Babe pernah mengharapkannya untuk sukses menjadi seorang gubernur. Supaya lu bisa pinter sekolahnya, bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Kayaknya udah rencana. Sekali-sekali kan lu Dul jadi gubernur. Jujur itu nggak ada dalam skenario ya. Itu nggak ada dalam skenario. Itu nggak ada Bang Babe. Seperti misal kayak tukang insinyur, itu nggak ada di dalam. Emang ada anak gue jadi insinyur, cuma tiba-tiba anak gue jadi tukang insinyur, itu bisa-bisa.
Mul-